berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga adalah Bapa yang menginginkan kemajuan anak-anaknya. Tuhan ingin hari demi hari, tahun demi tahun kita mengalami sebuah pertumbuhan, kemajuan. Tuhan sangat sedih kalau kita tidak bertumbuh. Puji Tuhan karena Tuhan sudah membawa kita hari demi hari, makin lama makin bertumbuh, semakin maju. Bersyukur dan kita harus persembahkan semua kemajuan itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan sesuatu yang terbaik, pujian kita, penyembahan Tuhan. Dan apapun yang sudah kita capai hari ini di hadapannya, kita percaya bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Dan kalau saudara punya pergumulan, punya permasalahan atau masalah apapun, beban berat apapun, juga jangan ragu, bawa kepada Tuhan. Karena Bapa kita di surga itu Bapa yang mengasihi dan peduli dengan kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya akan firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami bersuka cita karena dalam Yesus Kristus Tuhan senantiasa bawa kami ke arah pertumbuhan, ke arah kemajuan hari demi hari. Tuhan menginginkan hari demi hari kami semakin berkembang. Kami menjadi orang yang semakin baik, semakin berkualitas, semakin bisa dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang sudah berhasil kami capai hari ini. Semua anugerah Tuhan sudah selayaknya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengerti keadaan kami, Bapa yang murah hati, Bapa yang rindu untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami membawa semua beban, semua pergumulan, semua beban berat kami Tuhan kepada-Mu. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu ada pertolongan, ada kelegaan, ada sukacita. Dan kami semua beroleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh, sebab Kau Tuhan tak pernah gagal, sebab Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, kami percaya Kau sanggup memulihkan hidup kami, Kau sanggup bekerja dalam hidup kami. Haleluya, Kau yang layak, sebab Kau layak diagungkan, sebab Kau layak ditinggikan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Kami membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan layak untuk kita sembah dalam seluruh tingkah laku kita, seluruh perbuatan kita. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini seharusnya menjadi sebuah penyembahan kepada Dia. Karena Dia sumber hidup, Dia adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata yang orang senang mendengarnya, yaitu beroleh promosi. Ketika orang bekerja, ketika orang berkarir, dia ingin dapat promosi, jabatannya naik. Orang tidak akan bahagia kalau puluhan tahun hanya di posisi itu terus-menerus. Orang menginginkan kemajuan, setiap orang itu pengen berkembang, pengen maju. Makanya kalau orang bekerja dalam struktur sebuah perusahaan, dia ingin juga alami promosi, semakin naik. Demikian juga dalam Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu bukan pribadi yang tidak peduli dengan keadaan kita atau pribadi yang pelit untuk membawa kita pada promosi yang lebih tinggi. Tidak. Dia adalah Bapa yang sangat rindu mempromosikan hidup kita supaya hari demi hari kita semakin maju, semakin berkembang, semakin naik, semakin memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang antara keinginan untuk dapat promosi, keinginan naik jabatan tidak diimbangi dengan kinerja yang baik, sikap yang baik. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan hal itu ya. Mungkin yang bekerja bisa bercerita bahwa kadang-kadang memang itu hambatannya kan, orang akhirnya tidak bisa naik jabatan karena emang sikapnya buruk, kinerjanya buruk, begitu ya? Iya Pak, betul sekali sih Pak. Saya dulu sebelum bekerja di tempat yang sekarang, saya pernah bekerja di salah satu percetakan. Di mana saya dulu tuh masih customer service ya, di mana kita harus terima telepon, terus terima kritikan, terima pokoknya ocehan customer gitu. Kita harus sabar. Nah, dulu saya punya atasan tuh, kalau di percetakan itu paling tinggi itu supervisor ya. Nah, supervisor itu
kalau menurut saya nih dan teman-teman yang lain kinerjanya kurang baik. Ketika ada pimpinan dia ngerjain sesuatu apalah gitu, yang penting dilihat kerja. Tapi ketika tidak ada, dia nggak kerja, malah tidur gitu. Tidur dalam arti selesai tidur makan terus jalan. Dan dia pengen tuh lebih lagi, kan hanya dia kan dulu awalnya sih admin, di mana dia harus bekerja, pekerjaannya itu bagian administrasi. Nah, pada saat pimpinan ada dia kerja, apapun itu dikerjain, mau lap meja lah apa segala macam dikerjain beneran. Nah, sampai satu ketika dia merasa kecewa karena dia berharap dia yang dipromosi dan jadiin supervisor, ternyata fakta enggak gitu. Malah yang dipromosi ini tuh dulu saya gitu. Nah, dan dia merasa, oh si Manik ini kan baru, kenapa langsung dipromosin dari customer service ke kasir, nggak jadi admin tapi langsung ke supervisor gitu. Karena kebetulan kalau di percetakan itu ada sertifikasi, kebetulan saya lulus dan saya memang berhak menerima jabatan itu gitu. Dan bukan hanya ownernya, memang dari pusatnya pun sudah setuju gitu. Dan satu ketika dia berulah, ada orang televisi nasional mencetak ke kita. Pada saat mencetak itu kita tahu berapa eksemplar gitu kan, apa segala macam. Ternyata itu enggak dimasukin ke perusahaan gitu. Dia hanya masukin ke perusahaan hanya beberapa 25% apa 30% gitu. Nah, saya curiga waktu itu. Kok bisa ya omset hari ini segini, kan tadi dapat dari TV nasional, apalagi TV nasional itu di belakang kantor kita memang TV yang lumayan terkenal kan gitu, Raja Wali gitu kan. Nah, saya tanya sama bagian cuttingnya, emang tadi berapa? Sekian. Loh, kok kenapa jadi omsetnya segini ya gitu. Selidik punya selidik, ternyata dia bukan mencetak di kita tapi mencetak di luar dan dia membawa hanya seberapa di kita gitu. Nah, saya selidikin tuh sama bagian desain. Puji Tuhan dapat dan akhirnya dia dipecat secara tidak hormat gitu. Nah, pada saat itu dia kayaknya nggak suka sama saya karena ini orang Batak itu banget ya gitu kali ya. Jadi satu ketika aku difitnah dengan apa namanya, ngambil uang 50.000, hanya 50.000 gitu. Sampai saya jujur saya tonjok tuh, saya tonjok sampai tangan saya bengkak dulu. Nah dari situlah Pak, pimpinan itu, kenapa kamu harus tonjok, kan kamu berhak untuk memecat dia karena kamu jabatan tertinggi di sini gitu. Nah singkat cerita saya yang mengalah waktu itu. Nah setelah itu si yang memfitnah saya ini juga ternyata akhirnya dikeluarkan gitu sih Pak. Nah itu sih pengalamannya Pak, di soal mau mempromosikan ternyata dia salah persepsi gitu loh Pak. Dan kamu dapat promosi intinya sebenarnya kan karena dipercaya oleh pimpinan ya, bukan karena kamu pinter nonjok orang. Bukan. Karena dipercaya. Jadi promosi itu terkait dengan apakah kita dipercaya atau tidak. Demikian juga sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab juga begitulah, Tuhan akan mempromosikan kita kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi terkait dengan apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Terkait dengan hal ini kita mesti mengerti. Kita bisa pelajari bagian-bagian Alkitab menolong kita bagaimana kita supaya Tuhan mempromosikan kita. Selalu akan terkait kamu bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Termasuk pimpinan itu juga mempercayai kita pasti dipromosikan.
Nah, bagaimana caranya Pak supaya kita bisa mendapatkan promosi yang dari Tuhan? Yang dari Tuhan ya, bukan dari orang lain ya, apalagi dari setan, jangan. Ya, dari Tuhan ya. Ya, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta, kita bisa mendapatkan prinsip penting bagaimana kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Tadi saya sudah bilang tentang kepercayaan Tuhan tadi ya. Jadi sadari bahwa apa yang ada pada kita saat ini, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga kita, baik itu bisnis kita, atau itu sekolah kita, atau apapun lah yang kita miliki saat ini, itu merupakan kepercayaan Tuhan. Ayat 15 saya baca. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kemudian ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Artinya setiap orang ternyata dipercaya Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kan pimpinan, kalau ini dalam dunia kerja, pimpinan menilai ini bisa dipercaya enggak? Kualitasnya seperti apa? Dia kerjanya gimana? Sifatnya gimana? Karakternya gimana? Kerja timnya seperti apa? Sanggup enggak kalau diberi posisi yang tinggi ini? Sebab kalau tidak, berarti kalau kaitannya dengan perusahaan malah bermasalah. Kalau menyerahkan jabatan tertentu pada orang yang nggak bisa dipercaya. Orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan kan apa yang sudah diberikan kepada dia. Demikian juga dalam hidup ini, Tuhan akan mempromosikan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini itu kepercayaan Tuhan. Itu bukan milik kita. Kalau saya menikah, pernikahan saya adalah kepercayaan Tuhan. Kalau dalam pernikahan saya kemudian saya punya anak adalah kepercayaan Tuhan. Kalau saya punya pelayanan itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau saya punya pekerjaan itu adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Kalau saya punya sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat keluarga saya itu bisa menikmati berkat Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Kalau kita menyadari semua yang kita miliki adalah kepercayaan Tuhan, maka kita tahu kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Beda, dipercaya Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Bisa dipercaya enggak menjalankan 1 talenta? Bisa dipercaya enggak menjalankan 2 atau 5? Kalau ternyata hanya bisa dipercaya, kesanggupannya hanya 1, kasih 1. Tapi kalau bisa dipercaya Tuhan karena punya kesanggupan untuk mengelola 2 talenta, Tuhan kasih 2. Dan kalau ternyata ada yang sanggup mengelola lebih banyak dari itu, Tuhan enggak pelit, Tuhan tidak akan bimbang untuk menyerahkan 5 talenta kepada kita kalau kita sanggup, kita bisa dipercaya Tuhan. Jadi antara kesanggupan dan mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan itu 2 hal yang sangat penting. Kita harus menyadari hal itu. Jadi kalau seperti itu kan tidak perlu kita itu cemburu dengan berkat orang lain. Kita tidak perlu cemburu dengan jabatan orang lain. Kita tidak perlu cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain kok lebih banyak dari aku. Tuhan sudah menakar kemampuan kita. Tuhan bisa mempercayai kita sebatas apa. Masalahnya bukan berapa talentanya. Masalahnya kita bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Makanya kalau kita baca ayat 16 dan 17, kita perlu memperjuangkan kepercayaan Tuhan itu. Kita perlu mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga.
dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Antara yang 1, 2, dan 5 talenta, ternyata yang 2 dan 5, dia bisa mengelola kepercayaan Tuhan. Dia menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sementara yang 1 talenta merasa itu terlalu sedikit, akhirnya justru tidak lakukan apa-apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita terlalu sibuk untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita terlalu sibuk untuk mengurus urusannya orang lain. Kita cenderung istilahnya itu, kita suka kepo dengan yang dimiliki orang lain, yang dilakukan orang lain, tetapi kita tidak kepo dengan diri kita sendiri. Padahal yang kita lakukan mungkin itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan. Apakah kita sudah berjuang? Apakah kita sudah mengelola, kita mengembangkan, kita merawat dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Tidak perlu kita mempermasalahkan jumlahnya. Karena bagi Tuhan, Tuhan tahu, sudah menakar, sudah mengukur kemampuan kita baru sebatas itu. Tetapi fokus saja, kelola dengan benar. Kerjakan dengan benar. Kembangkan dengan benar. Kalau kita melakukannya, Tuhan memberkati sehingga akan bisa berlipat kali ganda. Walaupun itu 2, ternyata hamba yang menerima 2 talenta itu bisa mengembangkannya dan punya laba 2 talenta. Jadi yang 2 jadi 4. Yang 5 akhirnya juga dapat, ia menjalankan uang itu beroleh laba 5, berarti jadi 10. Sementara yang 1 tetap 1. Mungkin karena terlalu sibuk tadi, ngepoin milik orang lain, cemburu, dan menganggap yang dimiliki tidak berarti, tidak bermakna. Padahal kalau dari Tuhan, walaupun kecil pasti bernilai luar biasa. Amen. Ya. Dan yang ketiga, kita harus bisa setia kepada kepercayaan Tuhan itu. Ayat 20 dan 23. 20 dan 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bisa melihat bagaimana pola Tuhan mempromosikan seseorang, orangnya bertanggung jawab dengan kepercayaan Tuhan, mengelolanya dengan baik, kemudian mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ketika dia setia melakukannya, kemudian Tuhan lihat, oh ternyata kamu bisa mengembangkan yang 2. Baik sekali, kalau gitu aku tambahkanlah. Oh ternyata kamu bisa mengelola yang 5. Kalau begitu aku tambahkan. Sementara yang 1 saja kamu nggak bisa dipercaya. Nggak usah dikasih lagi. Kasih aja yang bisa dipercaya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapat promosi dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan, kita benar-benar harus bisa dipercaya Tuhan. Kelola apa yang ada. Sibuk untuk mengelola apa yang ada. Jangan sibuk untuk iri, untuk membandingkan dengan orang lain. Apa yang ada di tanganmu, apa yang Tuhan berikan kepadamu, itu saja kelola sebaik-baiknya. Tuhan pasti berkati. Kalau ternyata karena kita semakin meningkat, kita semakin berkembang, walaupun mungkin belum maksimal sekali, Tuhan melihat kapasitas kita, kemampuan kita, sifat kita. Oh ini bisa dipercaya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang besar, maka Tuhan akan bukakan kesempatan yang lebih besar. Tuhan akan promosikan kita, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita. Amin. Sibuk dengan apa yang di tanganmu, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Karena Tuhan ingin mempromosikan hidupmu, tetapi bisakah engkau dipercaya oleh Tuhan? Bisa tidak
engkau mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Itu yang harus kita renungkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam anugerah-Mu kami semua, Tuhan beri kami talenta sesuai dengan kesanggupan yang bisa kami lakukan. Tuhan ampuni kalau selama ini kami terlalu iri membanding-bandingkan apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain dan kami merasa terlalu kecil, terlalu sedikit. Kami meremehkan berkat Tuhan, kami meremehkan kepercayaan Tuhan. Bahkan akhirnya kami menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan berkat, menyia-nyiakan pernikahan kami, menyia-nyiakan anak-anak kami, menyia-nyiakan pekerjaan kami, menyia-nyiakan pelayanan kami. Hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kami tidak menghargai karena merasa itu terlalu kecil, itu terlalu sedikit. Kami ingin seperti orang lain. Tuhan ampuni untuk kecemburuan kami, untuk perasaan tidak bisa bersyukur, bahkan atas apa yang tidak kami lakukan. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan itu. Tuhan ampuni. Dan kami percaya promosi yang dari Tuhan senantiasa menuntut kepercayaan, menuntut kesetiaan dalam hidup kami kepada Tuhan. Ialah kami menjadi orang-orang yang bisa Tuhan percaya. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini setia dengan perkara-perkara yang kecil, karena menyadari itu adalah kesempatan dari Tuhan, karena menyadari itu adalah berkat Tuhan, karena menyadari itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Tuhan memberkati semua usaha, semua perjuangan, semua hal yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil, berlipat kali ganda, sehingga mereka semakin hari memiliki kesanggupan semakin besar untuk bisa mengelola hal-hal yang dari Tuhan. Tuhan bawa naik orang-orang kepercayaan-Mu. Tuhan bawa naik orang-orang yang selama ini bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan-Mu Bapa. Buka jalan keluar, bukakan kesempatan, sehingga mereka semua mengalami sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang di ladang Tuhan. Mungkin mereka merasa jemaat yang dilayaninya terlalu sedikit, orang-orang yang digembalakannya terlalu sedikit. Tetapi biarlah mereka tidak kecil hati, mereka tidak menyerah, karena mereka tahu bahwa itu yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka agar mereka tetap setia melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan itu. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tetapi kami percaya kesetiaan mereka, ketekunan mereka, jerih lelah mereka akan Tuhan berkati. Sehingga pelayanannya akan berkembang, jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang bertobat, akhirnya bisa mereka layani, mereka gembalakan Tuhan. Tuhan percayakan juga kepada para orang tua, terutama kepala keluarga. Mungkin kesempatan-kesempatan yang mereka alami kecil, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tapi biarlah kesempatan yang kecil itu mereka gunakan dengan iman. Mereka terus bekerja, mereka terus kembangkan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan melipat gandakan apa yang ada pada mereka, sehingga rumah tangganya tercukupi kebutuhannya, bahkan dilimpahi dengan segala yang baik yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan memberkati juga orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bahkan yang sedang terbaring sakit
Kami mohon belas kasihan-Mu Bapak, supaya anugerah-Mu itu menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan mereka alami. Dan ketika mereka alami kesembuhan, biarlah mereka menyadari hidup mereka adalah kepercayaan Tuhan yang harus dipercayakan, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kota kami, Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Biarlah para pemimpin kota di mana kami tinggal, pemimpin bangsa dan negara ini, mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kami percaya pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan izinkan memimpin karena kepercayaan yang dari Tuhan. Hati mereka melekat pada Tuhan, hati mereka diarahkan oleh Tuhan, supaya melalui kepemimpinannya rencana Tuhan atas negeri ini tergenapi. Negeri dan bangsa kami semakin dilimpahi dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara sedang bergumul dengan sesuatu yang membuat saudara menjadi kecil hati, merasa tidak seberapa kekuatan saudara, tidak seberapa yang saudara miliki. Tapi percaya, kalau itu dipercayakan Tuhan kepadamu, itu kepercayaan yang besar. Setia, lakukan apa yang seharusnya. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dari yang sekarang saudara miliki. Amin. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa atas pergumulan-pergumulan yang saudara alami, pergumulan apapun, silahkan menuliskan di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Karena kerinduan kami adalah setiap saudara diberkati Tuhan, setiap saudara mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan untuk menuliskannya di ruang komentar Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hati